Mbak. Ya. Mas. Oh, sorry. Salah, Mbak. Mas ngapain? Itunya sobek, Mbak. Hah? Apa sobek? Roknya sobek. Rok aku sobek? Mananya? Bagian bokong? Di pinggirnya. Sorry. Nih. Kait di mana, Mbak? Apa? Kait di mana? Terkait Kait. kait. Iya. Ah, Mas. Ini Subhanallah. Mbak, enak. Subhanallah itu lagi ngeliat keburukan ya? Rik, makasih banget ya. Iyalah, namanya juga bantu. Apalagi kamu minta bantuan. Gimana tapi rumahnya? Cocok banget, apalagi pinggir jalan kayak gini. Dari dulu tuh aku pengen banget punya rumah di kampung. Karena menurut aku di kota itu udah terlalu sesak. Ya, dengar kamu ngubungin aku butuh rumah, aku segera ngubungin yang punya ini. Sebelumnya yang punya Iya. pindah juga kan, pindah tugas. Ya, kebetulan rumahnya nggak dipakai. Sekalian aja aku saranin sama Jadi aku sebenarnya kenapa aku kebetulan sekalian nih ke kampung ini. Didan, asisten aku, dia kan asli kampung sini, teman kecil kamu ya. Bener. Dia itu mau nikah, dapet orang sini katanya. Oh, si Didan. Iya, Didan tuh dapet orang sini. Makanya kita ambil cuti selama sekitar sebulan. Aku kasih dia cuti sebulanan untuk urus pernikahannya. Aku juga cari rumah di kampung, sekalian mau cek lahan nanti yang mau beli. Yang menurutmu itu kan di ujung sana yang kan? Kemarin kan yang kamu bahas. Iya, enak sih. Enak juga tuh, lahannya juga bagus, strategis. Masalah tata letaknya juga bagus kok. Cocok Tapi untuk apa gini, aja. tapi kan aku nanti bakal sering-sering ke kota. Nah, terus Aku pastiin, aku minta tolong sama kamu cariin orang untuk ngurus lahan itu nanti. iya, tergantung kamu mau dibuat apa lahan itu. Apa masih tetap seperti itu? Aku kan nggak ngerti soal pertanian nih. Aku pengen cari pemuda kampung sini yang paham dan ngerti soal bertani. Ya aku sekalian belajar, aku pasrahin sama dia. Jadi biar aku tuh ada alasan buat pulang ke rumah ini gitu kan. Jadi di sela-sela liburku di kota, aku bakal sempetin buat kesini gitu. Enak juga sih ya. Kalau sekalian. sekarang di kota, aku udah handle ke adik aku, si Vina. Makanya aku sempetin untuk kesini. Sukses banget ya kamu sekarang. Udah Gitu bisa juga. beli rumah, beli tanah, Ya, apa aja udah bisa kamu capai. Itu berkat teman-teman aku, karyawan-karyawan Iya aku sih. juga. Dalam kerjaan itu semua dalam tim ya, ada tim gitu. Udah, aku masih pengen jalan-jalan lihat lahan yang sebelah sana ya. Apa? Makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Rik, hati-hati baliknya. Kamu yang hati-hati baru di sini. Enggak, deket doang kan. Iya sih. Mbak. Ya. Mas. Oh, sorry. Salah, Mbak. Mas ngapain? Itunya sobek, Mbak. Hah? Apa sobek? Roknya sobek. Rok aku sobek? Mananya? Bagian bokong? Di pinggirnya. Sorry. Nih. Kait di mana, Mbak? Apa? Kait di mana? Terkait Kait. Iya. Ah, Mas. Ini Subhanallah. Mbak, enak. Subhanallah itu lagi ngeliat keburukan ya? Iya kan? Iya. Coba nggak apa-apa dipakai sarung saya dulu buat nutupi. Dana dilihat sama pemuda-pemuda sini nanti digodain. Diomongin juga sama tetangga-tetangga sini. Bawa orang mana? Kok nggak pernah ngeliat? Rumah saya baru saya beli. Oh, rumahnya Pak Warsito. Oh, yang punya Iya Pak- dulu. saya dibantu Mas Erik beli rumah ini. Oh, Juragan Erik. Ya, itu teman saya. Oh, dia banyak sawahnya, Mbak. Sering main ke kota, makanya kenal sama saya. Saya mah Mas. ke kota cuman SD dulu. Pas tamas ya. Mas, saya boleh jelasin sesuatu nggak? Iya. Ini
Subhanallah. Tutup, Mbak. Hah? Tutup, Mbak. Subhanallah. Nanti diomongin sama tetangga sini, Mbak. Ini masalahnya bukan Mas, ini bukan sobek. Sobek itu, Mbak. Ini emang modelnya kayak begini. Nah, gitu. Emang tinggi begitu. Kalau di sini diomongin tetangga nanti, Mbak, ditutup aja. Tetap jangan dipakai lagi kalau di sini. Padahal udah di bawah lutut, Kak. Kan yang di atas lutut, Mbak. Ini kan di bawah lutut nih. Ininya, Mbak, di atas lutut. Tutup aja. Udah nitip nih. Baik loh. Ih, Ini sarung kamu boleh aku ini saya pernah baca iklan ini, Mbak. Ini HP mahal. Itu mah Apa? udah Apple, iPhone. Oh iya itu. Itu mah keluaran lama. Punya saya mah telepon, Mbak. Iya kan telepon emang. Untuk telepon gunanya fungsinya. Wah, ternyata jadinya keren ya pakai sarung beginian ya. Lebih estetik, Mbak. Cakep nggak aku pakai beginian? Cakep. Udah cocok jadi orang desa. Enggak cocok, rambutnya masih merah. Tapi memang orang desa, Mbak. Sekarang banyak dimerahin rambutnya, ada yang pingin, ada yang kuning. Ya kan udah tren sekarang. Oh, niru-niru orang kota ya. Ya, orang desa maksudnya niru orang kota. Atau orang kota yang niru orang desa. Karena Mbaknya mau tinggal di desa, terus niru orang desa itu. Kau lucu banget sih. Aku Vivilia. Saya Ferry. Mbaknya cantik. Makasih. Aku pengen kita bisa berteman ya. Iya. Kamu kenapa, Mas? Aku pikir ada serangga. Oh sorry, tadi saya main-mainan. Ini mainan saya masih kecil, buat anting-antingan. Bisa dibuat hidung juga kayak India. Tuh. Kalau cewek biasanya gini, taruh sini. Kayak India. Nah, itu kan cantik kan? Coba kaca. Lebih cantik kayak orang dia. Ya kan? Udah, Mbak, ini udah maghrib. Emang kenapa kalau maghrib? Nggak boleh jalan malam-malam, pamali. Katanya banyak setan berkuyuran. Tapi kalau sore kayak gini suasana kampung kan bagus. Ini bukan sore lagi, ini udah malam, Mbak. Jam 4 baru bagus. Banyak anak-anak kecil jalan-jalan ke sawah. Besok-besok mau nggak nemenin aku jalan-jalan? Mau lah, pasti Mbak, mau banget. Saya juga nggak ada kerjaan di sini, Mbak, cuman buruh. Kamu bisa bertani? Ngerti cara Buruh, bertani? Mbak, buruh. Tahu buruh? Lari. Kalau di sini buruh lari. Hah? Buruh tani kan? Buruh lari. Lari, bertani sambil lari-lari gitu? Iya. Oh, kalau bertani nggak usah lari-lari bisa? Nggak bisa, harus cepat-cepat kalau di sini. Oh, biar bertaninya cepet. Nah, itu. Berarti ngerti kan bertani? Iya. Ya sudah, Mbak. Masuk aja ke rumahnya. Bahaya. Masa iya sarung kamu mau ditukar sama handphone aku? Oh, sorry. Lupa. Enggak. Ferry, Ya, dipakai aja sarungnya dulu, bahaya. boleh? Saya pakai? Boleh. Saya ambil boleh? Besok-besok ambil ke rumah. Aku cuci dulu ya. Tapi keren loh ternyata style kayak beginian. Kayak orang Bali. Oh ya? Iya. Nomor kamu. Tapi saya nggak punya WA, Mbak. HP saya tutitut. Oh, Jadul. poni. Ya, SMS bisanya. Boleh. Kalau saya SMS kamu, kalau butuh apa-apa bisa? Atau saya telepon kamu? Bisa. Ferry. Ya udah. Ferry. Makasih ya. Oh iya, nggak boleh ya? Ya boleh, Mbak. Apalagi di situ kuburan tuh. Oh iya? Iya. Ya udah deh kalau gitu, saya pulang aja. Ya, jangan lupa sholat ya, Mbak. Seperti ini, Mas Do. Saya datang ke sini tuh untuk berniat baik, Mas Do. Maksudnya? Maksud saya sebenarnya saya udah lama suka sama adik Mas Gede. Adel. Iya, siapa lagi Mas Do kalau bukan Adel? Ya terus kamu apa sekarang? Ya, dulu saya nggak berani bilang kayak gini karena dulu saya bukan orang. Bukan orang? Maksudnya, tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Oke, maksudnya. iya, lanjut. Bukan orang berada
sekarang kerjaan saya udah mapan. Saya pengen ngebuktiin kalau saya suka sama Adel. Saya dijamin kalau Adel bisa nikah sama saya akan bahagiain Adel, Mas. Aku berusaha membahagiakan Adel. Pengen Adel hidup bahagia, hidup senang. Ya, jadi aku nggak pengen suaminya Adel itu, mohon maaf, orang-orang yang gak mampu. Saya ngerti Mas Edo, saya ngerti. Mas Dok, tugas saya udah selesai. Oh ya udah. Saya pamit pulang dulu. Oh iya, makasih ya. Ya. Besok lanjut lagi. Siap Mas Dok, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ge. Tadi kamu ngirim berapa batu batanya? Salat. Di langgar. Maksudnya di belakang rumah Mbak tuh ada langgar. Langgar larangan. Musola. Oh, langgar itu. Iya, orang sini bilang langgar. Oh, saya kira peraturan itu nggak boleh dilanggar gitu. Musola. Oh iya, kamu juga sering sholat di musola belakang? Iya. Oh ya udah, nanti saya sering-sering ke musola ya. Saya tungguin kamu untuk sholat bareng. Jangan gitulah Mbak, saya gak enak. Ya biar saya rajin sholatnya, karena biasanya saya sering ninggalin sholat. Enak Mbak, di sini guyup. Antar tetangga tuh saling ngingetin. Gak sinapsi namanya. Sinapsi itu sendiri-sendiri kan maksudnya? Betul. Peduli antar tetangga maksudnya. Ya. Makanya aku bilang tadi, kalau orang-orang ngeliat kayak gitu, diomongin Mbak. Saya senang kenal anak kampung kayak kamu. Saya juga seneng Mbak, kenal sama Mbak cantik. Mas, Ferry nggak punya pacar? Waduh, ngece Mbaknya ya. Dia punya pacar? Gak ada yang mau Mbak sama saya di sini Mbak. Bohong. Ada sih Mbak. Ya bilang dong kalau punya pacar, nggak usah ngomong kayak gini dari tadi sama saya. Oh marah? Loh. Mbak? Kok jadi marah? Cemburu kali ya? Ternyata ganteng-ganteng gini memang ganteng nih. Ini rumahnya ya? Oke. 2 truk. Ya. Ini pesanannya 2 truk ya? Iya. Oh ya udah. Terima kasih ya. Besok lanjut lagi. Siap Mas Dok. Itu Bu Marni minta 1 pickup sama pasir. Oh siap. Ya? Ya. Gara-gara panas-panasan sampai pirang gitu ya rambutnya, Mas. Enggak Mas, cuma dia agak keren aja. Mungkin aja pelanggannya punya anak cantik. Keren, Mas. Ya. Ganteng. Sudah Mas Idan, jangan ditanya. Si Gege itu banyak ngejar janda di desa ini. Waduh. Bukan janda Mas Dok. Iya. Sampai-sampai dia ikut klub cyber janda. Buat bantu-bantu suplai beras, bantuan beras ke janda-janda di kampung ini. Gak apa-apa. Itu pahala. Alhamdulillah. Iya bener. Ya udah Mas Dok, saya pamit. Ya udah. Nah, makasih ya. Waalaikumsalam. Jangan lupa besok. Siap. Gak ada lagi kan? Udah. Uangnya kan udah tadi. Udah. Iya udah. Nggak dipanggil lagi nih. Enggak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam 2 kali. Ya udah Mas Idan, nanti aku sampaikan ke Adel juga. Siap. Saya senang bisa langsung disampaikan sama Adel. Ya karena tamu ada niat baik ke sini, gimana aku nggak nerima ya kan? Betul, Mas Edo. Jadi gak sabar saya mau ketemu sama Adel. Ya kebetulan dia lagi keluar sekarang. Mungkin besok. Ya. Siap, Mas Dok. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Ya udah, hati-hati ya. Makasih, Salam Mas Dok. buat keluarga. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen kita nikah. Kita udah lama pacaran. Ya, setidaknya ada status lah dari hubungan kita. Nikah? Iya, so seneng dong. Kamu siap nafkain aku? Kita berjuang dari nol bareng-bareng. Bukan itu yang disebut dengan cinta sejati. Kita berjuang dari bawah, dan ketika di atas kita bahagia bersama. Tapi kita dari dulu
udah berjuang loh. Aku nemenin kamu dari nol. Terus sampai sekarang nol terus. Iya, kan 2 tahun itu bukan waktu yang lama, sebentar. Iya. Berarti kamu pengen nikah ya? Kamu pengennya kapan? Secepatnya. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi lagi kayak gini. Tapi kamu tahu Mas Edo kan? Ya mungkin aku bisa nerima kamu. Aku cuma takut dosa aja. Dosa yang berkepanjangan. Dosa yang berkepanjangan? Ya kita pacaran gak ada arah. Bukannya itu dosa. Nggak boleh dalam agama. Iya. Makasih ya karena kamu udah ngajarin aku tentang agama. Cuma kalau soal nikah, aku masih harus mikir-mikir dulu. Kamu gak sayang sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Cuma mungkin dalam waktu dekat ini, aku masih belum siap. Siapa telepon? Mas Edo. Kamu... Matiin aja. Mas Edo itu mas kamu. Mata duitan. Hah? Mata duitan? Iya, yang dipikirannya cuma bata dan pasir aja. Iya bentar. Ferry, kita obrolin ini lain kali aja. Gak enak. Aku udah... Ayo Adel. Aku ini serius. Ini menunjukkan rasa cinta aku, terus keseriusan aku. Gini loh, aku tuh bingung. Di lain sisi aku tuh sayang banget sama kamu. Nah gitu. Cuma Terus di mau lain... apa lagi? Aku nunggu restu dari Mas Edo. Kamu tahu Mas Edo tuh keras kepala banget. Aku gak bisa ngelawan kakakku sendiri. Masalahnya Mas Edo tuh udah aku sebagai orang tua. Yang menikah tuh aku sama kamu, bukan Mas Edo. Dan kita nggak tahu ke depan kita gimana. Del, percaya nggak? Percaya apa? Terkadang yang kita pikirin takut nikah karena kita nggak mampu. Tapi ternyata setelah nikah banyak orang yang sukses. Kenapa? Karena 2 rezeki antara aku sama kamu itu bersatu. Itu sih yang aku percaya. Makasih ya karena kamu udah ngeyakinin aku. Cuma Mas Edo dari tadi ngechat terus. Aduh. Ya udah bilang masih di rumah temen. Kamu tahu, setiap kita ketemuan di sini, untung aja bude kamu merestui. Tahu nggak kalau aku masuk sini sampai kayak ninja. Fer, kamu gak capek apa? Ya justru itu. Nah, makanya aku pengen cepet nikah biar semuanya jelas. tapi nikah itu gak menyelesaikan masalah, Fer. Terus? Aku rasa nikah tuh malah tambah masalah. Kamu nggak yakin sama aku? Aku yakin banget sama kamu. Aku yakin bakal nikah sama kamu, tapi nggak dalam deket ini. Ya udah. Ferry, aku balik dulu ya. Coba dipikirin lagi. Aku serius. Iya, ntar aku pikirin deh. Ya udah, kamu keluar dulu. Tuh, Pak De sampai tukaran sama Bude gara-gara kita. Udah, kamu tuh nggak usah pikirin Pak De Bude. Yang penting kita berdua. Aku balik dulu ya. Pikirin ya. Iya. Gini-gini amat pacaran. Backstreet. Gila. Gak mau bertahan aku sayang. Bertahan aku kayak orang gila. Pak De, Bude. Pulang ya. Pamit ya. Astagfirullah. Udah pamit ya.
Mau kemana? Duduk dulu. Mau ngobrol apa sih, Mas? Ya nggak apa-apa, kenapa? Kamu habis ketemu sama Ferry lagi? Iya, dia kan pacar aku. Sampai kapan kamu pacaran sama Ferry? Kan aku udah bilang, aku nggak suka sama Ferry. Mas, tapi kan aku udah lama sama Ferry. Emang pacaran lama menjamin bisa hidup kamu bahagia besok? Menjamin kalau misal kita sama-sama yakin, sebenarnya aku sama Ferry udah yakin. Iya, dengan kondisi Ferry yang sekarang? Kamu tahu nggak, semenjak kita ditinggal orang tua, aku berusaha buat bahagiain kamu. Terus enak-enak aja sih Ferry kayak gitu. Mas Do, masalahnya aku tuh bahagia sama Ferry. Iya sekarang. Iya, mungkin Ferry emang kekurangan dalam ekonomi. Cuma soal cinta, gak bisa. Aku Kamu cintai kalau sama nikah Ferry. itu gak butuh cinta doang. Iya sekarang kamu bisa bilang cinta. Nanti setelah nikah, kamu jalan hidup, baru tahu rasa kamu. Terus kakak mau jodohin aku sama siapa? Kamu tahu Didan nggak? Sama Didan itu kan. Ya aku tahu dia emang orang kaya. Cuma masalahnya aku gak yakin Dia bisa orang nikah baik. sama dia. Tadi dia kesini. Dia mau ngelamar kamu. Dia sudah nyiapin semua buat kamu. Kenapa kamu nggak mikir yang pasti-pasti aja? Tapi Ferry pasti kok. Aku yakin dia mau nikahin Dia aku. pasti bikin kamu nggak bahagia. Coba kamu pikir baik-baik deh. Dari dulu aku udah bilang sama kamu. Ingat, nikah itu gak butuh cinta. 2 kali aku udah bilang. Mas Do. Tapi apa Mas Edo menjamin kalau misal aku sama Didan aku bakal bahagia? Dia bukannya juga teman main waktu kecil kan? Dia orang baik kok. Dia sukses kerja di luar kota. Dia datang niat baik ngelamar kamu. Aku pikir Didan lebih baik daripada Ferry. Dari segi ekonomi aja. Semua. Dari segi kesetiaan. Dia setia. Dia gak punya pacar. Dia datang ke sini liburan kok. Sama bosnya katanya. Terus tiba-tiba dia nyari aku gitu. Iya, dia bilang dari dulu suka sama kamu, cuman gak berani bilang buat suka sama kamu karena dulu dia gak punya apa-apa. Buat aku dia gentle kok. Terus, apa yang kamu raguin? Aku masih butuh waktu buat mikir. Ya mungkin keputusan Mas Edo tepat. Cuma Insya aku Allah masih tepat. butuh waktu buat mikir. Gak apa. Aku kasih kamu buat mikir. Yang pasti aku kurang setuju kalau kamu sama Ferry. Tapi aku bingung gimana cara aku ngudahin hubungan aku sama Ferry. Ya tinggal udahin aja, apa susahnya? Aku Lagian nggak kamu juga masih mungkin pacaran. nyakitin hatinya Mas Do. Mas Edo tuh cowok loh. Ferry cowok. Namanya percintaan kayak gitu, Del. Kalau kamu jatuh cinta, kamu siap sakit hati. Udah gitu aja. Aku nggak tega buat nyakitin hati Ferry. Ferry tuh sebaik itu loh. Iya, aku tahu. Ya udah kasih aku waktu buat ngomong sama Ferry. Oke, aku kasih waktu kamu. Aku inget sekali lagi, realistis, Del. Menikah gak cuma butuh cinta. Kamu butuh duit, kamu butuh makan, butuh segalanya. Ingat, aku ngidupin kamu susah payah. Aku nggak mau kamu hidup gak enak. Ngerti kamu? Ya aku paham Mas Do. Ya udah masuk. Sholat dulu sana. Aduh. Ngapain nyantai? Tumben kesini. Iya, kenapa sih? Saya kesini sengaja juga mau ngasih kabar sama kamu, kabar penting. Apaan? Dan kabar buruk. Penting, sekaligus buruk buat kamu. Kenapa? Tadi waktu aku mau pulang dari rumah Mas Edo, aku dengan pembicaraan Mas Edo dengan laki-laki lain. Mas Edo selingkuh sama laki-laki lain? Masya Allah. Gimana kalau selingkuh sama laki-laki lain? Maksudnya gimana kamu Waras bahasanya? lah, Mas Edo. Kamu bahasanya Mas Edo udah obrolan sama laki-laki lain? Iya, bro. Maksudnya berbicara sama orang lain. Nggak tahu cowok siapa. Nggak dengerin nih aku nih. Bahasanya kamu tuh gimana, gak paham aku. Namanya orang desa bodoh. Terus? Katanya
Adel mau dinikahin sama orang itu. Serius? Serius. Dari penampilannya aja dia kayak orang kaya. Kamu udah kalah. Pantesan tadi dia buru-buru. Dan aku ajak nikah. Dia juga ragu. Ragu. Aku juga jadi ragu sama Adel. Tapi aku sayang sama dia. Gimana? Tahu kan? Setiap aku ketemuan sama Adel, aku selalu bawa sarung. Nah, maka dari itu kayak Mas Edo setuju banget orang itu nikah sama Adel. Sedangkan kamu nggak direstui. Udah mending nyerah aja. Tuh, nikahin tuh Kiem udah cantik, cuma ada tompelnya. Kamu aja. Ngapain? Sebenarnya aku tadi ketemu sama cewek sih. Siapa? Cantik, kaya. Terus? Kayaknya dia suka sama aku. Serius? Ngaca. Kamu tuh orang sederhana, kamu nggak punya. Ini meskipun aku orang desa, tapi aku juga bisa berlogika. Tadi dia tuh santun banget ngomong sama aku, enjoy banget. Ketika aku bilang punya cewek, dia marah-marah. Apa enggak kalau enggak cemburu? Apa namanya? Ya kan? Berarti dia ada rasa sama aku. Baru kenal juga langsung ada rasa gimana? Kali aja jatuh cinta pada pandangan kedua. Pandangan pertama yang ada biasanya, pandangan kedua lagi. Tapi enggak sih, enggak mikirin aku, yang aku pikirin Adel. Serius kamu denger itu? Denger itu? Yang berbuat fitnah. Ngapain aku berbuat? Masya Allah, aku sahabat kamu, ngapain aku bohong? Ada buktinya enggak? Enggak, buktinya enggak ada, tapi aku dengar dengan mata kepalaku sendiri. Dengan telinga. Telinga dan mata kepalaku sendiri. Aku lihat dengan mata dan telingaku sendiri. Nah itu maksudnya. Ya udah mending kamu nyerah aja deh. Lagian Aku bakal pastiin sama Adel maunya gimana. Karena aku tahu Adel tuh sayang sama aku. Dan aku laki-laki bertanggung jawab. Sebelum ada keputusan yang jelas, kamu nggak bisa memutuskan ini. kalau emangnya Adel sayang sama kamu gimana? Hah? Kenapa? Kalau orang tuanya nggak restui, maksudnya? Ya kita berjuang bareng-bareng, Dok. Kagak bisa kalau nggak direstui. Dosa malah. Tuh. Tahu Judika nggak? Tahu? Judika dulu nggak direstui itu. Tapi sekarang apa? Nikah kan? Iya juga sih. Itu semua tergantung restu dari Tuhan juga. Kalau masalah orang tua, Allah itu maha membolak-balikkan hati. Oh gitu. Kayak gitu. Makanya sholat, belajar ngaji. Diajakin sholat malah ngilang. Pikir kamu nggak bisa ngaji. Asal aku kemarin baru tahu, baru naik ikro, baru naik ikro. Ya itu, bener dah. Sesuai sama sifat kamu nih. Kenapa sifat aku? Ya udahlah, yang penting aku udah tahu. Ntar aku klarifikasi ke Adel. Awas kamu bohong ya. Ngapain aku bohong? Gak usah klarifikasi, udah tinggalin Adel aja, nyari yang lain. Jangan-jangan kamu yang bikin-bikin ini biar kamu dapetin Adel. Gua ngaca kali. Gua cuma kerja sama Sedong, ikut Bata. Mana sih muka kayak gini, pacaran sama Adel. Ya, bukan aku yang bilang ya. Sering dipanasnya ya, ngangkut bata. Iya. Makanya nggak bata mukanya. Kayak bata. Udah balik. Iya. Aku juga capek banget. Gimana Mbak Vi? Tinggal di kampung kayak gini selama 2 bulan. Ya, aku emang udah punya rumah di kampung ini 2 bulan. Cuma kan kamu tahu sendiri, aku dari kemarin harus bolak-balik ke kota kan. Cuma aku seneng banget sih hidup di sini. Suasana paginya, suasana sore atau ya suasana malamnya tuh kayak bener-bener bikin betah. Bikin betah ya? Bikin betah di kampung atau ada yang bikin betah lainnya nih? Apaan sih? Ya bisa aja. Sebenarnya tuh awal aku kesini sempat nemuin laki-laki kampung sini. Nah, terus? Dia tuh sopan banget. Rata-rata orang kampung tuh sopan-sopan. Iya, beda sama kebanyakan cowok kota yang ngeliat cewek seksi tuh malah dipelototin. Iya Mbak, beda cowok kampung banget. ini tuh sopan, malah nutupin aku gitu tuh. Cuma aku nggak tahu dia siapa, dia tinggal di mana. Kampung ini kan luas, masa mau aku cari satu-satu? Kenapa nggak nanya namanya waktu itu? Aku tahu namanya. Udah tahu. Ya udah semoga bisa. Yang bikin gak bisa, berteman. dia udah punya pacar, makanya aku diem gak nyariin dia.
Oh iya, sayang banget ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya sekalian saya kesini mau ngasih undangan. Buat Mbak Vivi. Adelia, Dandi dan Yusta. Iya. Jadi acaranya di kampung ini. Di kampung ini Mbak, tempat saya lahir. Mas kawinnya kamu sampai beli tanah? Iya, bener Mbak. Kalau udah cinta kayak gitu ya? Ya tanah itu juga untuk ngebangun rumah kan Mbak nantinya. Ya, jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Betul, kebetulan saya lelaki sejati Mbak. Kamu asli kampung ini kan? Iya. Kamu nggak pengen bawa calon istri kamu ke kota? Kayaknya enggak deh Mbak. Terus kerjaan kamu di kota gimana? Kalau kamu banyak stay di kampung? Masa istri kamu mau ditinggalin di kampung sih? Ya nggak apa-apa. Seminggu sekali aku pulang. Ya sesekali kamu harus ajak Adel ke kota. Iya pasti Mbak. Cuman aku takut kalau Adel stay di kota. Nggak betah? Nggak betah, terus nggak aman. Nggak aman? Ya dilihat banyak cowok-cowok. Adel cantik. Kalau orang udah saling ngejaga, nggak akan ngaruh apa-apa. Ya juga sih. Tapi takutnya ketemu sama orang yang lebih kaya. Ya elah, Didan kamu tuh sekarang udah mapan, manajer. Alhamdulillah. Banyak cewek loh di kota yang mau sama kamu, ternyata kamu kepincut sama gadis desa. Ku rasakan telah ada yang merindu. Ku tak pasti itu yang bisa membuai. Ku tahu dirimu hanya selasa kepian di dalam hati. Siap terucap tapi Kenapa? Enak ya suara aku. Gege, kamu denger beginian aja udah nangis. Jelek kamu tambah. Apaan nih? Sabar. Sebulan lagi Adel menikah. Dan Adel bahkan dia gak pernah ngubungin aku untuk ngomongin ini. Aku ngerasa digantung sih. Tega ternyata dia. Seenggaknya dia bisa ngomong dulu sama aku. Bukan tiba-tiba nikah kayak gini. Dari awal aku udah bilang tinggalin Adel, Aku harus ketemu sama dia. Aku harus clearkan ini semua. Seenggaknya biar harga diriku nggak diinjek-injek. Selesaikan, Del. Selesaikan. Sabar, brother. Just life in at the door. Bukan bakalan buktikan semuanya. Udah. Udah. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Iya, kamu nggak apa-apa. Aku juga nggak apa-apa. Harus keadil. Harus keadil gitu. Iya, kamu nggak apa-apa. Aku yang kenapa-napa. Ya. Tapi kita emang aneh ya. Aku di kota nggak pernah tertarik tiap kali ketemu cowok. Kepinjutnya rasanya sama cowok desa, cowok kampung sini. Tapi sayang, nggak jodoh kali. Masih pacar Mbak, belum janur kuning melengkung.
Oh, harus diterabas gitu ya, harus diserobot gitu ya. Siapa tahu ada jodoh. Iya, nanti aku usaha. Siapa tahu dia tuh nggak bakal ini jadi sama pacarnya. Amin. Sumpah orangnya tuh lucu, kocak, apa adanya, bikin aku senyum-senyum sendiri. Cuma waktu itu aku sempat sebel sih, gara-gara dia bilang ngaku udah punya pacar, tapi kayak ngasih harapan gitu loh, ngajakin aku kenalan. Nyebelin nggak? Apa yang saya bilang, bener kan, ada yang bikin betah, bukan karena suasana desanya juga. Enggak, kan emang udah cita-cita aku, pengen punya rumah di kampung, buat bekal masa tua. Aku punya lahan di sini udah, cuma aku masih bingung siapa yang mengelola, yang mau ngajarin aku bertani di sini. Ya coba itu, mungkin bisa. Bisa ya? Iya. Ya udah deh, aku mau jalan-jalan ke depan. Ah iya dah. Kamu mau lanjut? Lanjut Mbak. Ya udah. Mau ketemu Adel ya? Oh iya dong. Iya dong. Ya udah. Ini undangan terakhir nih soalnya. Oh masih ada nih satu. Masih. Ya udah. Oke, siap. Ya udah. Mari Mbak. Hati ya Dan. Siap. Maksudnya apa? Pernah ngomong nggak kamu sama aku terkait ini? Sejauh ini loh, Den. Aku yakin ini sudah matang semuanya. Far, aku minta maaf, aku bisa jelasin sama kamu. Ini udah jelas. Apalagi yang mau kamu jelasin ke aku? Far, aku sayangnya sama kamu. Del, jangan bilang sayang. Udah jauh loh kamu. Bahkan aku nggak pernah tahu gimana persiapan kamu. Aku nggak berani bilang karena aku nggak mau nyakitin kamu, Fer. Justru kayak gini aku lebih sakit, Del. Kamu berkhianat di sini. Aku orang nggak punya. Kerjaanku cuma gitu-gitu aja. Tapi aku tulus. Wajar sih. Dengan keadaanku yang kayak gini, gampang diikutin sama orang. Fer, sumpah, aku nggak pernah memandang perekonomian kamu, Fer. Iya, aku tahu Cuma, kamu nggak. Kamu ngerti kakak aku kan? Iya, emang pantas aku diginiin, Del. Nggak, kamu sebenarnya nggak pantas diginiin. Cuma aku nggak berani ngelawan. Udahlah, semuanya udah jelas. Udah di depan mata. Fer, kamu pantas dapat yang lebih baik daripada aku. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku minta maaf karena nggak jujur dari awal sama kamu. Aku paham sejauh ini aku nyakitin kamu, Fer. Kamu tahu perjuanganku gimana? Untuk nemuin kamu. Untuk dapetin kamu dulu. Sejauh itu, Del. Sekarang kamu kayak gini. Ini sama sekali bukan kemauan aku. Aku nggak cinta sama cowok. Sama cowok ini. Cuma keadaan yang maksa aku, Fer. Udahlah, kamu gak usah munafik. Fer, Kalau masih tunangan, mungkin itu wajar. Tapi udah nikah, Del. Undangan udah tersebar. siapa yang ngasih ini ke kamu? Gigi Sodik yang ngasih ini ke aku. Tega kamu, Del. Sudah terima undangan? Mas Edo, aku kan udah bilang kamu perlu kasih Ferry. Apa? Kamu seorang dari sini juga, semua warga aku undang. Aku belum bilang sama Ferry. Ya nggak apa daripada kamu lama bilang. Karena aku udah bilang dari dulu. Aku nggak suka sama Ferry. Ya nggak harus to the point gitu juga dong. Dia tuh manusia. Aku sudah kasih waktu kamu. Masa 1 bulan nggak cukup? Mas, Ya kan? apa yang membuat Mas Edo gak mau sama aku? Ya aku realistis aja. Aku mau adikku hidup bahagia. Aku susah payah ngidupin adikku. Ferry, ya pasti aku masih sayang sama kamu. Ya, udah gak perlu sayang-sayang lagi. Lagian juga kamu ngapain di sini? Keluar aja.
Iya mas, saya mau pulang. Aku masih mau ngomong, Fer. Del. Udah nunggu apa lagi? Pulang. Aku masih pengen jelasin sama Ferry. Udah jelas-jelas kamu udah mau nikah. Mau jelasin apa lagi? Ya udah, terima, ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tahu. Kau duduk dah. Hai Fer. What's up, brother? Permisi mas. Oh iya, kan. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Kerjaan kamu sekarang apa ya? Buruh. Ya udah, lagi ada kamu. Mau bisa pulang kan? Aku calon suaminya Adel. Kamu nggak perlu ngejelasin, di sini dia udah tahu. Oh, udah tahu. Adel, kamu ngapain pegang tangan saya? Aku cemburu loh. Ya udah kalau gitu, saya pulang dulu. Iya. Udah tahu? Dia udah tahu kalau kita udah mau nikah. Udah dikasih juga undangannya kan? Kenapa sih? Kenapa harus ngasih undangan ini ke Ferry? Aku kan nggak depan Ferry. Semua aku undang. Semua teman-teman kamu kan juga diundang. Dia kan juga teman aku. Ya udah lah, kamu nggak perlu mikir dia lagi. Buat apa? Kamu udah mau nikah juga kan? Iya, aku tahu aku mau nikah sama Didan. Cuma aku masih mikir perasaan dia. Dia tuh manusia, nggak mungkin lah. Iya, aku tahu. Mas Do, kamu tuh cowok loh. Iya, aku tahu aku cowok. Tapi aku bertanggung jawab sama istri aku kan? Iya, bukan berarti ntar Ferry nggak bertanggung jawab sama aku. Kamu ini ngomong kayak gitu depannya Didan. Kamu juga harus ngerti Didan. Ya kalian juga ngomong gitu di depan Ferry tuh nggak pantas. Ya nggak apa-apa. Kalian kan mau calon suami istri. Kok Pantas masih udah ngomong kayak gitu. belain dia? Ya aku bilangin dia karena aku kasihan aja sama Ferry. Namanya hidup kayak gitu. Karena aku udah bilang, siap jatuh cinta, siap sakit hati. Udah, kalian ngomong berdua. Ya udah cepetan Ki masuk, tuh anaknya nangis. Tahu aku. Kasian atau kamu masih ada perasaan sama dia? Aku cuma kasihan aja sama Ferry. Aku ngerasa Ferry itu orang yang baik, gak pantas digitukan. Jadi maksud kamu ngebelain dia karena dia orang baik? Aku bukan orang baik gitu. Ya bukan berarti gitu. Aku orang baik kok. Cuma aku ngerasa tadi Ferry tuh di pojokan, makanya aku ngebelain dia. Ya, Kalaupun di pojok, dia kan duduk di pojok. kan gitu. Kamu mah. Maksudnya? Udah, kayaknya nggak usah bahas Ferry deh. Kamu sama aku kan juga bahagia. Iya. Ya udah. Udah, kamu ngapain dia? Aku yakin kok. Kamu bisa bahagia juga sama aku. Kan aku buktikan. Kenapa? Bahagia? Iya. Amin. Kok gitu sih responnya? Ya, emang kamu minta aku ngerespon gimana? Ya, excited kayak gitu. Mungkin ntar aku excitednya pas kita resepsi. Dia sekarang, karena aku lagi banyak pikiran. Mikirin apaan? Ya, mikirin persiapan pernikahan kita. Del, kamu sayang kan sama aku? Iya. Iya. Ya udah, nanti aku minta di pernikahan kita itu spesial banget, tanpa ada beban satupun, termasuk soal si Ferry. Ya aku bakal ngusahain. Sorry ya. Aku sekarang lagi banyak pikiran jadi nggak fokus. Ya udah. Kalau gitu, mending kamu istirahat aja deh. Mungkin kamu lagi capek.
Oke. Aku pulang. Kamu langsung pulang? Iya. Nggak makan dulu? Ayo. Ya udah kita makan dulu aja yuk. Dingin banget ya. Enggak. Nggak mungkin, setan itu nggak. Kamu ngapain sendirian di sini? Kamu sih sarung kan? Hari, Ngapain kamu nangis-nangis malam-malam gini? siapa yang nangis? Kirain Aku nyanyi kok dari tadi. nyanyi-nyanyi kayak orangnya begitu, kayak setan. Bikin kaget aja. Kamu ngapain di situ? Sendiri. Ya udah aku temenin biar nggak sendiri. Kamu nangis? Sarung. Kamu kalau nangis begitu? Kamu sedih beneran ya? Aku ditinggal nikah. Hah? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya, Ferry. Kok bisa sih cowok kayak kamu ditinggal nikah? Dia nikah sama orang kaya. Ya udah, kamu nyari orang kaya juga. Pantang dalam hidup aku. Pantang dalam hidup aku untuk jadi benalu untuk orang lain. Nggak ada kayak gitu. Kamu kerja nggak? Kerja. Tuh, kalau benalu itu nggak kerja apa-apa. Cuma bisanya ngabisin duit. Cuma numpang. Sabar ya. Kamu nyuruh aku nyuruh orang kaya. Iya, nyari aja. Kamu bales itu mantan kamu yang udah ninggal kamu nikah sama orang kaya. Kamu juga bisa. Tapi aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Gak apa-apa. Mau aku cariin. Buktiin kalau kamu bisa Laki-laki yang bisa juga. bertanggung jawab tuh laki-laki yang bisa mandiri. Kamu bisa ngurus tanah nggak? Kamu bisa ngurus sawah nggak? Sawahnya siapa? Bisa dulu nggak? Bisa lah, petani, buruh. Oh, kalau ada tanah Bangunan. kosong terus dikasih modal, modalnya 50 juta. Bisa nggak kamu jadiin 100 juta? Emang aku apaan? Maksudnya? Bukan mau ngebeli, kerja. Iya. Emang kamu pikir aku punya ngepet apa? Ya kali aja. Intinya bisa nggak ngolah gitu? Ada orang. Kenapa? Nggak boleh gini. Enak dilihat. Ya udah aku sembunyi deh. Udah. Ya udah, cara orang kaya. Gak boleh jadi cowok sih seperti itu. Enggak jadi penalu. Kalau nyari suami itu, maksudnya kalau punya suami itu harus yang benar-benar mandiri, bertanggung jawab sama istrinya. Bukan terus kamu support, terus dia jadi manja ntar. Enggak gitu. Kasih modal. Harus dibalikin modalnya. Laba dari itu, kembangin sendiri. Bisa nggak kamu kayak gitu? Kenapa ngeliat aku kayak begitu? Kamu? Enggak, aku nggak bilang aku. Yang bilang aku siapa? Mau aku bantuin nyari, maksudnya kalau kamu butuh. Namanya cinta kan bisa dipupuk nih. Kamu lupain mantan kamu. Ya harus dilupain. Yaudah, jangan galau ya. Semangat. Dia udah mau nikah juga. Ya udah, biarin dia nikah. Kamu nggak boleh galau. Kan kita temenan. Iya. Ya udah pulang yuk, jangan gelap-gelapan nanti kesambet. Rumah kamu di mana? Boleh nggak aku main?
deket sini. Yuk. Udah, nggak boleh sedih. Kan ada aku. Senyum dong. Ganteng banget kan kalau senyum. Siapa? Takdir rezeki nggak kemana. Ya, ini. Ya tangan kamu yang satunya lah. Semangat. Hidup itu nggak boleh kayak begitu. Harus semangat. 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 Pi. Ferry, aku nyariin kamu tahu di rumah kamu nggak ada. Ngapain kamu masih ketemu aku? Bentar. Ngapain kamu berdiri sendirian di sini? Kamu galau karena aku udah menikah. Gak usah kepedean. Aku mau ketemu sama yang punya rumah ini. Kamu mau kerja di sini? Ya. Maafin aku ya. Seharusnya kamu gak pernah ada dalam hidup aku lagi. Pergi jauh. Justru kamu dengan kayak gini, aku gak bisa move on. Ferry, aku datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Seharusnya kamu gak pernah datang lagi dalam hidup aku. Karena sebentar lagi aku juga bakal nikah. Nikah? Fer, nggak mungkin secepat ini kan? Kamu bisa dong? Cerpa aku nggak? Tapi siapa? Masih penting buat kamu. Bukannya kamu udah hampir nikah juga? Iya, penting buat aku. Karena aku masih mikirin kamu, Fer. Alah. Aku ngerasa bersalah sama kamu. Aku minta maaf. Hey, Vi. Oh, kamu udah nyampe sini? Aku bilang kan tunggu dulu, aku masih ke rumah Erik. Hai. Kamu kenal sama cowok itu? Dia manajer anak buah aku di kantor. Aku Vivi, bos Didan. Didan udah cerita banyak kok soal kamu. Kenalin, dia mantan aku yang mau nikah. Oh, Terus urusannya sama Ferry? Dia siapa, Fer? Dia siapa kamu? Kenapa bisa kenal sama Ferry? Selama ini kita deket. Iya, dia yang aku bilang calon istri aku. Dan kalian baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja sama Didan. Ngapain kamu nyamperin dia? Enggak, aku nggak sengaja ketemu aja. Oh, Bukannya nggak sengaja. Dan jadi nggak usah dipikirin. Lewat aja. Ya, aku lewat aja terus ketemu sama Ferry. Kalian lancar-lancar ya. Semoga lancar sampai hari H. Makasih. Oke, makasih. Vivi. Minta kado apa? Nanti aku siapin. Oke? Udah nggak perlu. Kamu datang aja, aku udah syukur. Ya, aku nanti datang sama Ferry. Aku diundang kok. Ya udah, kita datang bareng. Mereka deket. Kamu mau kemana? Aku mau balik. Aku pikir kamu mau ke rumah. Ya udah, ayo ke rumah kamu, nggak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya. Aku mau lanjut di dalam. Ya udah. Ya udah, yuk. Dia nyariin aku di rumah. Adel. Artinya? Nggak tahu apa maksudnya. Terus kamu gimana? Udah dicariin sama dia? Gimana apanya? Ya gimana? Masih kepikiran nggak? Aku udah buang jauh-jauh. Dan aku berprinsip dalam hidup. Apapun yang udah aku kubur, gak akan pernah aku gali lagi. Janji ya? Itu prinsip dalam hidup aku. Aku nggak peduli sih sama masa lalu kamu. Karena sejak awal aku tahu kamu udah sama dia dulu. Tapi aku yang mau berusaha masuk. Ya,
Nggak tahu kenapa kejadian ini begitu cepat. Dan entahlah, aku bingung. Bingung gimana? Ya, Tuhan ngasih jalan ini. Bilang aja Tuhan ngasih aku buat kamu. Kamu agresif banget. Abis, cowok kayak kamu tuh modelannya malu-malu. Udah di dalam gak enak diliatin tangga. Masuk. Buat yang anget-anget. Gimana maksudnya? Oh, kopi maksudnya maunya apaan? Iya. Yaudah, masuk. Lucu ya? Terkadang Tuhan ngambil orang yang kita sayang. Bukan dia untuk mengambil selamanya, tapi itu mengganti yang lebih baik. Artinya aku siapa di sini? Aku bukan siapa-siapa. Bahkan keluarganya Adel yang hanya juragan Batak nolak aku mentah-mentah. Sekarang aku malah dapat seorang direktur dan bosnya calon suaminya Adel. aku juga bukan siapa-siapa. Aku cuma Vivilia. Sama kita. Kamu juga Ferry. Kamu perlu ingat, aku baru sadar dalam hidup ini ternyata pencapaian dan sosial kayak gitu penting banget. Karena kalau kita masih berpikir stagnan di situ, kita nggak dianggap apa-apa sama orang. Ya, mungkin bagi aku itu nggak penting. Mungkin di mata aku semuanya sama, tapi beda di mata orang-orang. Kita harus sukses, kita harus punya sesuatu untuk dihormatin, dihargain. Ya kan, kebanyakan orang nilai kan dari situnya. Aku banyak belajar dari kamu. Betapa pentingnya pencitraan dalam hidup ini. Iya, terkadang kita butuh pencitraan loh. Aku baru menyadari itu. Tapi itu semua kita butuhin. Biar apa? Biar kita paham nih orang-orang sekitar kita mana yang benar-benar tulus dan enggak. Ya kan? Iya, betul. Dan aku tahu kamu beda. Kenapa aku lu gue? Aku terlalu polos sih. Enggak, kamu bukan terlalu polos sih. Kamu itu tulus orangnya. Iya. Tapi kekurangan aku ya itu. Aku terlalu terlena sama kehidupanku yang sederhana ini, tanpa memikirkan gimana orang bisa menilai aku dengan nilai tinggi. Tapi dalam waktu singkat ini, kamu bisa loh membantu aku ngelola pertanian. Dari situ aku belajar. Dan dari situ aku juga bisa pembuktian sama orang-orang sini. Kalau aku bisa. Itu nggak gratis. Aku investasi sama kamu. Buktiin ya. Pasti. Jaminannya? Aku. Apa? Jaminannya aku. Kalau nggak aku balikin duitnya, ya udah aku buat kamu. Enggak. Aku malah pengen belajar sama kamu. Justru aku yang pengen belajar sama kamu. Karena nanti aku pengen stay di kampung ini. Aku udah punya rumah. Rumah sederhana tapi nyaman. Terus aku punya lahan yang luas. Aku pengen bangun itu semua. Kenapa kamu beli di kampung? Padahal di kota situ kehidupan kamu lebih layak. Kota. Tapi kamu lebih nyaman. Karena ada aku. Ada kamu. Dan di sini tuh tempatnya benar-benar indah banget buat aku. Ya, karena mungkin dari kecil kamu udah hidup di kota. Kalau menurut aku biasa aja. Justru aku pengen di kota. Tempat ini tuh istimewa. Apalagi sekarang ada kamu. Aku pengen kita nikah. Karena aku bilang sama Adel tadi, aku bakal nikahin kamu. Kamu serius? Tapi satu hal yang aku pengen tanyain sama kamu. Ya? Gimana dengan orang tua kamu?
dengan keluarga kamu? Aku cerita sama mama, ada laki-laki kampung lucu. Kata mama, kalau dia punya pacar, ya udah dikejar gitu katanya. Kan belum nikah. Aku diajarin mama jadi perempuan yang berani. Keluarga kamu mau laki-laki seperti aku? Kata mama kamu lucu, pengen ketemu sama kamu. Papa aku itu dulunya juga orang susah, Fer. Makanya mereka ngajarin aku untuk menerima semua orang itu. Sama, nggak ada tuh yang namanya kasta-kastaan. Aku sayang kamu. Kasih banyak ya. Aku sayang kamu. Love you too.